Bagaimana jadinya jika sebuah pesawat penumpang mengalami kerusakan di tengah badai, lalu terpaksa mendarat di sebuah pulau terpencil yang ternyata dikuasai kelompok kriminal bersenjata? Bukannya mendapat pertolongan, para penumpang justru harus berjuang untuk bertahan hidup di tempat yang bahkan tidak memiliki hukum maupun perlindungan dari pemerintah. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Plane. Film action thriller tahun 2023 yang menyajikan ketegangan tanpa henti dari awal hingga akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan dari kalian sangat membantu channel ini terus berkembang. Sekarang langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah bandara di Singapura. Seorang pilot bernama Brodie Torrance terlihat terburu-buru menuju pesawat yang akan ia terbangkan menuju Tokyo. Sebelum berangkat, ia sempat melakukan panggilan video dengan putrinya Daniela yang sedang berlibur di Hawaii. Brodie berjanji akan segera menyusul setelah pekerjaannya selesai sehingga mereka bisa merayakan tahun baru bersama. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan co-pilotnya yaitu bernama Samuel yang memberitahu bahwa rute penerbangan kali ini akan melewati wilayah dengan cuaca yang kurang bersahabat di atas Laut Cina Selatan. Brodie sebenarnya mengusulkan jalur alternatif yang lebih aman, meskipun sedikit lebih jauh. Namun pihak pengatur penerbangan menolak usulan tersebut karena jumlah penumpang yang sedikit membuat maskapai ingin menghemat bahan bakar. Akhirnya mereka tetap menggunakan rute yang lebih singkat. Saat melakukan pengecekan terakhir sebelum keberangkatan, kepala pramugari bernama Bonnie meminta Brodie datang ke kabin penumpang. Ternyata ada satu penumpang yang membutuhkan pengawasan khusus. Seorang polisi sedang mengawal tahanan bernama Louis Gasper. Louis merupakan buronan yang pernah melarikan diri dan kini sedang dipindahkan ke negara lain untuk menjalani proses hukum. Meskipun tidak nyaman, Brodie tetap mengizinkan Louis naik pesawat dengan syarat ia duduk terpisah dari penumpang lain dan terus diawasi oleh pengawal. Oh, is he dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. Will remain in constraints and be under my constant supervision. Setelah semua persiapan selesai, 14 penumpang akhirnya menaiki pesawat. Louis dan polisi pengawalnya duduk di bagian belakang, sementara para kru mulai menjalankan prosedur keberangkatan seperti biasa. Tidak lama kemudian, pesawat penerbangan bernama Trailblazer 119 berhasil lepas landas meninggalkan Singapura. Di awal perjalanan semuanya berjalan normal. Brodie dan Samuel mengobrol santai di kokpit. Dari percakapan mereka diketahui bahwa istri Brodie telah meninggal beberapa tahun sebelumnya, sehingga kini ia hanya memiliki Daniela sebagai keluarga terdekatnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian pesawat mulai memasuki area cuaca buruk. Awalnya hanya terjadi guncangan ringan yang masih bisa diatasi. Brodie bahkan meminta izin kepada pengatur lalu lintas udara untuk menaikkan ketinggian agar dapat melewati badai dengan lebih aman. Sayangnya kondisi cuaca ternyata jauh lebih buruk dari perkiraan. Turbulensi mulai terasa semakin kuat. Para penumpang yang sebelumnya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Brodie mencoba menenangkan situasi dan memastikan kondisi kabin tetap terkendali. Nothing to worry about, folks. Just some weather. Tetapi beberapa menit kemudian pesawat kembali dihantam badai yang jauh lebih dahsyat. Kali ini guncangannya begitu kuat hingga membuat seluruh badan pesawat bergetar hebat. Kepala Brodie bahkan sempat terbentur keras hingga mengalami luka. Masalah yang lebih besar segera muncul. Sistem kelistrikan pesawat mulai mengalami gangguan. Peralatan navigasi mati satu persatu. Komunikasi dengan menara pengawas terputus total. Mereka tidak lagi bisa mengetahui posisi pesawat secara akurat. Samuel dan Brodie berusaha menghidupkan kembali berbagai sistem penting, tetapi semuanya sia-sia. Kerusakan terus menyebar ke bagian lain pesawat. Situasi menjadi semakin mengkhawatirkan ketika mereka menyadari bahwa daya utama pesawat hanya mampu bertahan beberapa menit lagi.
Jika tidak segera mendarat, seluruh sistem bisa mati sepenuhnya saat mereka masih berada di udara. Menyadari tidak ada pilihan lain, Brody langsung mengambil keputusan darurat. Ia harus menemukan tempat pendaratan secepat mungkin. Sementara itu Bonnie memberitahu para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan bersiap menghadapi pendaratan darurat. Mendengar pengumuman tersebut, suasana kabin langsung berubah menjadi tegang. Beberapa orang mulai berdoa, sebagian lainnya terlihat panik dan menangis. Di tengah kekacauan itu, polisi pengawal Lois melepaskan sabuk pengamannya karena ingin mengambil ponsel untuk menghubungi keluarganya. Seorang pramugari mencoba memperingatkannya agar segera duduk kembali. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, pesawat kembali terguncang dengan sangat keras. Benturan tersebut langsung menewaskan keduanya. Kematian mendadak itu membuat suasana semakin mencekam. Kini waktu mereka benar-benar hampir habis. Di bawah sana hanya terlihat hamparan lautan luas tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Brody bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan melakukan pendaratan di air. Baik dirinya maupun Samuel hanya bisa pasrah sambil berharap keajaiban datang tepat waktu. Saat itulah secercah harapan muncul. Di kejauhan Brody melihat sebuah pulau. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan mencoba mendarat di sana meskipun tidak mengetahui apapun tentang lokasi tersebut. Pilihan itu sangat berisiko, tapi itu tetap lebih baik dibanding jatuh ke laut. Dengan kemampuan yang tersisa, Brody mengarahkan pesawat menuju pulau tersebut. Pendaratan berlangsung sangat keras, pesawat menghantam permukaan dengan beberapa kali benturan sebelum akhirnya berhasil berhenti. See that? Over there? That's fucking land. There! It's a road. Time. 10 seconds past. Manually extend gear. Hurry! Shut up. Keheningan sesaat langsung menyelimuti seluruh kabin. Semua orang menahan napas, lalu satu persatu mulai menyadari bahwa mereka masih hidup. Brody segera memerintahkan evakuasi seluruh penumpang pesawat dan kru keluar dari pesawat secepat mungkin. Bonnie kemudian mengambil kunci borgol Louis dari tubuh polisi yang tewas dan menyerahkan kepada Brody untuk berjaga-jaga. Setelah menghitung jumlah korban, diketahui masih ada 19 orang yang berhasil selamat. Let me through. Calmly exit the plane. Namun masalah mereka belum berakhir. Mereka sekarang terdampar di sebuah pulau asing tanpa mengetahui lokasi pasti keberadaan mereka. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada bantuan, tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar. Brody kemudian mengumpulkan seluruh penumpang untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa sistem komunikasi pesawat telah rusak total akibat sambaran petir. Artinya mereka tidak bisa meminta pertolongan untuk sementara waktu. Meski begitu, ia berjanji akan melakukan segala cara demi membawa semua orang pulang dengan selamat. Para penumpang pun mencoba bertahan menggunakan sumber daya yang tersisa. Mereka membuat tempat perlindungan sederhana di sekitar pesawat. Makanan dan air mulai dibagikan secara terbatas agar persediaan tidak cepat habis. Sementara itu, Brody dan Samuel memeriksa kondisi pesawat untuk mengetahui apakah ada kemungkinan memperbaiki sistem komunikasi. Di sela-sela pekerjaannya, Brody juga mengumpulkan barang-barang milik korban yang meninggal, termasuk pistol milik polisi pengawas Louis. Ia sadar bahwa senjata tersebut mungkin akan berguna jika keadaan memburuk. Kemudian Brody dan Samuel mencoba memperkirakan posisi mereka berdasarkan kecepatan dan arah pesawat sebelum kehilangan navigasi. Setelah melakukan berbagai perhitungan, mereka sampai pada sebuah kesimpulan yang membuat suasana menjadi semakin suram. Kemungkinan besar mereka berada di sekitar Kepulauan Jolo, wilayah perairan Filipina yang terkenal bahaya. Daerah tersebut dikenal sebagai tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata dan berbagai organisasi separatis. Di sana hampir tidak ada kehadiran pemerintah maupun aparat keamanan. Jika perkiraan itu benar, maka mereka bukan hanya sekedar terdampar. Mereka mungkin baru saja mendarat di salah satu tempat paling berbahaya di kawasan tersebut. Dan tanpa mereka sadari, ancaman yang sebenarnya sudah mulai bergerak mendekati lokasi pesawat. If this is where we landed, we're not safe. Run by separatists and criminals, government or police. That's over 1,000 square miles search radius. Here we all are, alone. And there's this guy.
Keep me out of your video! Sementara para penumpang bertahan di sekitar pesawat, ancaman mulai mendekat tanpa mereka sadari. Tidak jauh dari lokasi pendaratan, seorang warga melaporkan bahwa ia melihat pesawat terbang sangat rendah di atas wilayah tersebut. Informasi itu segera sampai kepada Datu, pemimpin kelompok bersenjata yang menguasai daerah itu. Mendengar kabar tersebut, Datu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan pesawat. Di saat yang sama, kantor pusat Trailblazer di New York sedang dibuat panik oleh hilangnya penerbangan 119. Para petinggi maskapai segera mengadakan rapat darurat dan menunjuk seorang spesialis manajemen krisis bernama David untuk menangani situasi tersebut. David mulai mengumpulkan seluruh informasi tentang pesawat, kru, dan penumpang. Ia juga mengetahui bahwa Brody merupakan mantan anggota militer yang memiliki pengalaman luar biasa sebelum menjadi pilot komersial. Kembali ke pulau, Brody menyadari bahwa menunggu bantuan bukanlah pilihan terbaik. Persediaan makanan sangat terbatas dan mereka sama sekali tidak memiliki alat komunikasi. Ia pun memutuskan mencari bangunan yang sempat dilihatnya saat melakukan pendaratan darurat. Brody mengajak Lois ikut bersamanya karena ia merasa pria itu memiliki kemampuan bertahan hidup yang bisa diandalkan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan bangunan tersebut. Sayangnya tempat itu terlihat sudah lama terbengkalai. Meski begitu, Brody menemukan sebuah telepon tua yang masih mungkin digunakan. Setelah mencoba memperbaikinya, alat itu akhirnya nyala. Ia langsung menghubungi layanan pelanggan maskapai dan menjelaskan bahwa dirinya adalah kapten penerbangan 119. Namun petugas yang menerima telepon mengira itu hanyalah panggilan palsu karena sepanjang hari banyak orang menghubungi mereka dengan informasi tidak jelas. Karena tidak berhasil meyakini pihak maskapai, Brody akhirnya menghubungi putrinya Daniela. Ia menjelaskan bahwa pesawat berhasil mendarat darurat dan meminta Daniela mencatat semua informasi yang ia sampaikan. Sayangnya panggilan itu terputus ketika seorang pria bersenjata tiba-tiba menyerang. Brody berhasil melumpuhkannya, tapi tak lama kemudian, Louis muncul sambil membawa senjata hasil rampasan dari dua anggota kelompok bersenjata yang berhasil ia kalahkan. I don't know what island we're on. Saat memeriksa bangunan tersebut, mereka menemukan bukti bahwa tempat itu pernah digunakan untuk menahan sandera asing. Dari sana mereka menyadari bahwa kelompok yang menguasai pulau ini sering menculik orang untuk meminta uang tebusan. Mereka langsung teringat kepada para penumpang yang ditinggalkan di pesawat. Tanpa membuang waktu, Brody dan Lois segera kembali. Namun ketika sampai di lokasi, semuanya sudah terlambat. Kelompok Datu telah menemukan pesawat lebih dulu. Seluruh penumpang dan kru berhasil ditangkap. Mereka dipaksa naik kendaraan dan dibawa menuju sebuah desa di dekat sungai. Brody dan Lois hanya menemukan beberapa penjaga yang ditinggalkan. Passenger list. Setelah menyergap salah satu dari mereka, keduanya mendapatkan informasi bahwa para sandera akan segera dipindahkan menggunakan perahu ke lokasi lain. Jika itu terjadi, peluang penyelamatan akan jauh lebih kecil. Sebagai kapten, Brody merasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penumpangnya. Karena itu, ia memutuskan untuk menyelamatkan mereka, meskipun resikonya sangat besar. Sebelum berangkat, ia kembali ke pesawat dan menemukan bahwa Samuel berhasil menghidupkan sebagian sistem listrik. Brody kemudian meninggalkan pesan berisi lokasi tujuan jika suatu saat tim penyelamat berhasil menemukan pesawat. Setelah semuanya siap, Brody dan Lois bergerak menuju desa tempat para sandera ditahan. Sementara itu, informasi yang disampaikan Brody kepada Daniela akhirnya sampai ke pihak maskapai. David segera mengirim sebuah tim khusus yang dipimpin oleh mantan operator militer bernama John untuk mencari keberadaan penerbangan 119. Ketika tim tersebut tiba di lokasi pendaratan, mereka menemukan pesan yang ditinggalkan Brody. Kini mereka tahu bahwa sang kapten sedang menjalankan misi berbahaya demi menyelamatkan para penumpangnya. Tanpa membuang waktu, tim John segera bergerak mengikuti jejak Brody. Zip him up. We got him. Looks like we may have a hostage situation on our hands. Di sisi lain, para sandera tidak tahu bahwa harapan mereka perlahan mulai mendekat. Namun mereka juga tidak sadar bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit.
karena jika para penculik berhasil membawa mereka keluar dari pulau itu, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan kedua untuk menyelamatkan mereka. Where is he? Para penumpang yang diculik kini ditahan di sebuah gudang dekat sungai. Mereka dijaga ketat oleh kelompok bersenjata milik Datu, dan satu persatu direkam menggunakan kamera. Tujuannya sederhana, yaitu menjadikan mereka sandera untuk mendapatkan uang tebusan dengan jumlah yang besar. Sementara itu, Brody dan Lois akhirnya berhasil mencapai desa tempat para sandera ditahan. Dari kejauhan, mereka dapat melihat gudang yang dijaga oleh banyak pria bersenjata. Jumlah musuh yang terlalu banyak membuat serangan langsung menjadi pilihan yang sangat berisiko. Karena itu, mereka memilih menyusup secara diam-diam. Keduanya bergerak melalui jalur belakang sambil menghindari patroli musuh. Saat melakukan pengintaian, mereka menemukan beberapa perahu yang sedang dipersiapkan. Hal itu memperkuat dugaan bahwa para sandera akan segera dipindahkan keluar pulau. Menyadari waktu mereka semakin sedikit, Brody dan Lois segera menjalankan rencana penyelamatan. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga tanpa menimbulkan keributan. Setelah jalur masuk terbuka, keduanya berhasil mencapai gudang tempat para penumpang ditahan. Para sandera yang melihat kedatangan mereka langsung merasa lega. Namun situasi masih jauh dari aman karena musuh masih berjaga di berbagai titik. Dengan cepat, Brody mulai mengeluarkan para penumpang dari gudang dan mengarahkan mereka menuju sebuah bus yang berada tidak jauh dari lokasi. Awalnya proses evakuasi berjalan lancar, namun ketika hampir semua sandera berhasil keluar, salah satu anggota kelompok bersenjata menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hitungan detik, alarm pun menyebar ke seluruh desa. Teriakan dan suara langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Menyadari mereka tidak mungkin membawa semua orang keluar tanpa gangguan, Brody membuat keputusan yang sangat berani. Ia memilih menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara itu, Lois diminta membawa para sandera menjauh sejauh mungkin dari lokasi tersebut. Brody kemudian dibawa menghadap Datu. Di sana ia mencoba bernegosiasi dan meminta agar para penumpang dibebaskan. Namun Datu tidak tertarik mendengarkan permintaan apapun. Baginya, seluruh sandera hanyalah aset yang bisa ditukar dengan uang. Bahkan ia berencana mengeksekusi Brody agar pihak luar menganggap ancamannya serius. Go back out. No, wait, the others! Everybody okay? Everybody get down! Roll out now! Saat keadaan terlihat benar-benar tanpa harapan, suara tembakan tiba-tiba terdengar kejauhan. Tim penyelamat yang dipimpin John akhirnya tiba. Mereka langsung menyerang posisi musuh dan menciptakan kekacauan besar di seluruh desa. Baku tembak pun tidak dapat dihindari. Di tengah situasi tersebut, Brody berhasil membebaskan dirinya dan kembali bergabung dengan para sandera. Dengan perlindungan dari tim John, mereka bergerak menuju pesawat secepat mungkin. Namun perjuangan mereka belum selesai. Ketika sampai di lokasi pendaratan, Brody mendapati pesawat masih mengalami berbagai kerusakan akibat badai dan pendaratan darurat sebelumnya. Meski begitu, pesawat masih memiliki peluang untuk terbang. Karena tidak ada pilihan lain, Brody dan Samuel segera masuk ke kokpit untuk mempersiapkan keberangkatan. Sementara para penumpang naik ke dalam pesawat, tim John berjaga di luar untuk menahan serangan musuh yang terus berdatangan. You too, Kapitan. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan bersenjata mulai mendekati ke arah mereka. Baku tembak kembali terjadi. Tim John berusaha mempertahankan posisi selama mungkin agar pesawat memiliki waktu untuk bersiap lepas landas. Di tengah kekacauan itu, Lois mendatangi Brody untuk berpamitan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut pergi karena akan kembali di penjara jika keluar dari pulau bersama para penumpang. Brody memahami keputusan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan Lois sejak awal. Tanpa pria itu, misi penyelamatan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Tak
Tak lama kemudian, mesin pesawat akhirnya berhasil dinyalakan. Brody segera menghubungi pihak maskapai dan menjelaskan kondisi pesawat yang sangat buruk. Sebagian besar sistem navigasi tidak berfungsi dan mereka hanya memiliki jarak tempuh yang terbatas. Pihak maskapai kemudian membantu mengarahkan mereka menuju bandara kecil terdekat yang masih bisa dijangkau. Namun tepat ketika pesawat mulai bergerak menuju landasan, ancaman terakhir muncul. Datu yang masih hidup tiba-tiba muncul sambil membawa peluncur roket. Jika roket itu mengenai pesawat, seluruh penumpang akan tewas dalam sekejap. Brody terus memacu pesawat menuju ujung landasan, sementara Datu bersiap menembakkan senjatanya. Ketegangan mencapai puncaknya, namun tepat beberapa detik sebelum peluncur itu ditembakkan, suara tembakan terdengar dari arah hutan. Ternyata Louis masih berada di sekitar lokasi. Ia berhasil menembak Datu sehingga arah tembakannya meleset. Meski begitu, Datu masih berusaha menghentikan pesawat yang sedang melaju. Sayangnya, kali ini semuanya sudah terlambat. Pesawat bergerak dengan kecepatan penuh dan menghantam Datu yang berdiri tepat di jalurnya. Ancaman terbesar di pulau itu akhirnya berakhir. Pesawat pun berhasil lepas landas. Meski sudah berada di udara, masalah belum selesai sepenuhnya. Salah satu mesin mengalami kerusakan akibat tembakan yang mengenai badan pesawat. Asap hitam mulai keluar dari sisi sayap dan pesawat harus terbang dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Para penumpang kembali diliputi rasa cemas. Namun Brody tetap fokus mengendalikan pesawat. Dengan bantuan petugas di darat, ia akhirnya berhasil mencapai bandara tujuan darurat yang telah disiapkan. Saat proses pendaratan, pesawat beberapa kali terlihat oleng dan hampir kehilangan kendali. Tetapi berkat pengalaman serta ketenangan Brody, pesawat akhirnya berhasil menyentuh landasan dengan selamat. Semua orang yang berada di dalam pesawat langsung merasa lega. Petugas medis dan aparat keamanan segera mendatangi lokasi untuk memberikan bantuan kepada korban. Lost right side control! Para penumpang satu persatu mengucapkan terima kasih kepada Brody karena telah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Di akhir cerita, Brody akhirnya menghubungi putrinya yaitu Daniela. Ia meminta maaf karena tidak bisa tiba sesuai rencana. Namun bagi Daniela, hal yang terpenting adalah ayahnya masih hidup dan berhasil melewati semua bahaya tersebut. Film pun berakhir dengan Brody yang akhirnya berhasil membawa seluruh penumpangnya keluar dari pulau seberbahaya itu dan kembali ke tempat yang aman. You're a hell of a pilot, Captain. Absolutely. It's been an honor. Good job, Dewey. Thank you so much. Coming home. Yeah, you were right. I'm gonna be a little bit late. Bagaimana menurut kalian jika berada di posisi Brody? Apakah kalian akan kembali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan para penumpang atau memilih menunggu bantuan datang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.